Jamaah, ada perbedaan sakit hati atau hati sakit dalam pengertian Islam dengan pengertian yang kita pahami pada umumnya. Jika pada umumnya orang yang terzolimi atau orang yang dijahati, maka dikatakan dia akan sakit hati atau hati sakit sehingga dia disebut sebagai penderita. Maka dalam Islam justru yang menzolimi atau menjahati itulah yang disebut sakit hati, hati sakit atau memiliki penyakit hati. Sehingga sederhananya dialah yang menderita sesungguhnya jamaah. Penyakit hati yang ada di dalam dirinya seperti sombong, angkuh, pendendam, merasa punya segalanya, dan lain sebagainya penyakit hati sehingga dia bisa menjadi manusia yang sebenarnya terbuat dari tanah yang rendah dan akan kembali pada saatnya nanti ke dalam tanah, namun bisa tega menyakiti bahkan tega menzolimi juga menjatuhkan air mata pasangan halnya sendiri. Sungguh orang ini yang sesungguhnya menderita dan orang seperti ini yang patut dikasihani jamaah. Kita kasihan karena kok bisa dia memiliki penyakit hati, padahal kalau dia mau saja sangat mudah untuk menyembuhkan hatinya, sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sudah menurunkan obat hati yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang apabila dibaca dan dirasapi dengan baik, insya Allah segala penyakit hati akan hilang seketika. Sedangkan pasangan halal yang terzolimi dan terjahati dalam Islam, sungguh dia beruntung, sungguh dia sangat beruntung. Sebab yang menzolimi dan yang dizolimi akan dihadapkan nanti di persidangan Allah yang maha adil di yaumil qiyamah, dan satupun kita tidak ada yang bisa mengelak dari ketentuan itu. Maka catat apa yang saya sampaikan ini jamaah. Mereka yang dizolimi di dunia ini pasti segera akan mendapatkan balasan kebaikan jika mereka terhubung dengan Allah, yaitu balasan dengan bertambahnya ketaatan kepada amal kebaikan di dunia. Dan ini banyak sekali yang merasakan nikmatnya beramal, merasakan nikmatnya zikir dan berlama-lama dalam doa di saat dia rapuh dan dizolimi. Kemudian setelahnya adalah balasan kebaikan nanti di akhirat. Kedua hal ini yang tidak dimiliki oleh mereka orang-orang yang punya penyakit hati atau sakit hati, atau orang yang memiliki hati yang sakit jamaah. Bapak ibu pasangan suami istri, jangan coba-coba mengotori jiwa diri sendiri dengan berani selingkuh, zalim, meniadakan tanggung jawab, juga tidak berbakti kepada pasangan. Perhatikan, siapa saja yang mengotori jiwanya, terutama di hadapan seseorang yang seharusnya pantas menerima kebaikan dari dirinya, maka dia akan hancur, akan rugi, dan akan menderita baik dunia juga akhirat. Apa yang saya tegaskan ini tidak main-main jamaah dan berdasar, dan sudah banyak bukti dampak dari mereka-mereka yang tidak membersihkan jiwanya, terutama di hadapan pasangan halalnya. Azab yang ditanggung tidak main-main jamaah. Hal ini sebab Allah telah bersumpah dalam surat Asy-Syams sebanyak 7 kali. Dari lafaz sumpah wasyamsi demi matahari sampai lafaz sumpah wan nafsi demi jiwa manusia. Ada apa dengan surah Asy-Syams sampai-sampai Allah bersumpah sebanyak 7 kali? Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini di sebuah surat Al-Quran kecuali dalam surah Asy-Syams. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, kemenanganlah, kesuksesanlah bagi orang-orang yang membersihkan jiwanya. Namun wa qad khaba man dassaha, kerugianlah, kecelakaanlah, dan kehancuranlah bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Yang bersumpah siapa saja yang mengotori jiwanya, maka dia akan hancur, akan rugi, akan menderita, baik menderita di dunia juga menderita di akhirat. Yang bersumpah bukan ulama, bukan ustadz, bukan malaikat, bahkan bukan Rasulullah SAW, tetapi yang bersumpah adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi yang berkenan mentadaburi surat yang singkat ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dan perubahan kepada kebaikan.